Nabi memimpin 23 tahun, sejak usia 40 diangkat jadi Nabi sampai wafat usia 63. Dan Nabi mencontohkan kepada umat ini bagaimana cara berjuang ketika sedang kalah dan bagaimana cara berjuang ketika sedang menang. Allah takdirkan bahwa sirah nabawiyah itu harus mengandung blueprint cetak biru tentang kondisi para sahabat dipimpin Nabi dalam keadaan menang dan kondisi sedang kalah. Itu diperlihatkan. Waktu di Mekah, Nabi dan para sahabat sedang kalah. Itu contoh kita. Kita yang sedang kalah sekarang harus nyontoh ke situ. Dalam hal apa? Dalam cara berjuang. Coba ingat-ingat waktu masih di Mekah, Nabi dan para sahabat itu menjadi komponen masyarakat kota Mekah yang minoritas, tertindas, terbatas ruang geraknya. Setiap hari mengalami kriminalisasi, marginalisasi, penganiayaan, penzoliman, penyiksaan, pengusiran, bahkan pembunuhan. Kalau bullying sudah sehari-hari, dibilang orang gila, dibilang gak waras, dibilang tukang sihir, ya kan? Itu di Mekah. Tapi dengan segala penganiayaan yang dialami oleh Nabi dan para sahabat, apa yang dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat? Mereka tidak mengerjakan apapun kecuali dua hal: ibadatullahi wahdah, menghamba kepada Allah semata, dan dakwah ilallah, mengajak manusia ke jalan Allah. Itu saja kerjanya. Gitu. Sehingga para pemuka Quraisy, musyrikin itu bingung melihat Nabi dan para sahabat udah dianiaya, udah dizolimi, nggak berhenti-berhentinya berdakwah. Dan terbukti makin hari ada aja orang musyrik pindah kapling jadi muwahhid, jadi ahli tauhid. Ya, karena ajakan Nabi dan para sahabat. Nah, saking geramnya akhirnya dipanggil kan Nabi kita, diajak negosiasi. Ya Muhammad, apa yang bisa membuat engkau dan pengikutmu berhenti berdakwah? Ya. Apa sih yang kau inginkan? Engkau inginkan kedudukan tertinggi di kota Mekah ini? Baik, kami akan angkat engkau jadi pemimpin kami di sini. Nabi terima tidak? Nabi terima tidak? Kenapa Nabi nggak terima? Mestinya Nabi terima kan, dari situ kan bisa merubah keadaan kan, jadi pemimpin. Kenapa Nabi nggak terima? Kenapa Nabi nggak terima? Karena Nabi disyaratkan harus berhenti berdakwah, mana mau. Nah, susahnya kita sekarang lagi kalah nih Pak, ya. Ada di antara kita yang sibuk merebut kepemimpinan, nggak perlu disuruh berhenti dakwah. Kenapa? Nggak pernah berdakwah gitu. Ngerti? Nggak ada gunanya itu kepemimpinan kalau harus berhenti berdakwah. Dan itu memang syaratnya, syarat hidup di babak keempat ini. Karena yang mimpin Yahudi Nasrani adalah di negeri manapun, di wilayah manapun, silahkan boleh ada pemimpin se-Islam apapun, asalkan tidak menerapkan Islam. Itu harus sudah kita sadari Pak. Sejak lama harus kita sadari itu, ya kan? So don't play the game, don't get involved with the game. Jangan ikut-ikutan, ikut bermain gitu. Kita jadi barang-barang mainan. Dan terbukti mahal betul harganya, triliunan Pak, pakai kerdus lagi. Sakit betul. Ya kalau ikut, kalau nggak ikut mah nggak sakit. Karena apa? Karena ngerti. Ya. Jadi Allah Ta'ala mentakdirkan Nabi kita mengalami kondisi di Mekah untuk jadi pelajaran bagi umatnya yang ditakdirkan Allah juga berada dalam kondisi mirip kayak di Mekah. Kita kan kondisinya sekarang kayak di Mekah Pak. Bahkan lebih gawat kita. Kenapa? Karena Nabi dahulu mengalami penganiayaan, kriminalisasi, marginalisasi sebatas wilayah Mekah, paling jauh Jazirah Arab. Sedangkan kita umat Islam sekarang dianiaya, skalanya skala apa Pak? Skala apa? I can't hear you, saya nggak bisa dengar. Skala dunia Pak. Ini skala dunia Pak, kita penganiayaan sekarang ya. Belum kita selesai dengar yang di Palestina, tiba-tiba muncul yang di Syam, yang di Suriah, ya kan? Belum selesai yang di Suriah, muncul di Myanmar, ya kan? Belum selesai di Myanmar, muncul di Xinjiang. Belum selesai Xinjiang, muncul di Kashmir, bahkan muncul di Indonesia, ya kan? Indonesia negeri penduduk terbesar sedunia, ya kan? Bisa-bisanya di negeri ini hampir tiap hari kita dengar Quran dilecehkan, Nabi dilecehkan, Islam dilecehkan, ya. Kenapa itu? We are living in the darkest chapter of the Islamic history. Istayqidh ya ummati, wake up my dear brothers and sisters. Kita sedang hidup di babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Kalau sudah tahu kita di babak paling kelam, ya hendaknya kita ambil banyak pelajaran dari masa di Mekah.
Di mana para sahabat nggak ada kompromi, nggak ada cerita mereka kompromi, ya kan? Tapi mereka nggak berhenti mengerjakan tugas pokoknya. Apa itu? Ibadah satu, dakwah dua. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kalau anda melihat orang-orang yang konsisten berdakwah terus gitu kan di masa seperti sekarang, itulah orang yang benar, itu yang semestinya. Gitu. Karena apa? Karena memang dunia sekarang ini sedang gelap.